saya dikasih waktu untuk bicara. Nah, saya bicara di situ. Saya meminta kepada senior-senior aktivis yang memang tahu soal pembuatan ijazah palsu Jokowi itu, terutama yang saya duga kuat itu Eko Sulistyo, mantan KPUD Solo, atau biasa dipanggil dengan kawan-kawan aktivis Eko Panjul, agar memberitahu gitu loh, perjalanan ijazah palsu itu bisa terjadi gitu loh. Alhamdulillah saat itu saya ketemu dengan orang yang sangat dekat dengan Eko. Dia aktivis juga, dekat sekali dengan Eko, sangat dekat dari awal gitu. Jadi di saat itu saya ngomong, tolong bantu saya untuk bongkar ijazah palsu Jokowi. Hari ini aktivis bicara soal demokrasi, soal kesejahteraan rakyat, tapi masalah yang benar-benar besar buat negara ini nggak berani bersuara gitu loh. Jadi jangan dilihat itu kawan saya, Eko itu teman saya, jangan begitu. Saya minta supaya ini dibongkar, bantu saya untuk bongkar ijazah itu gitu loh. Ternyata ada kawan dekatnya Eko datang gitu loh. Saya datangin, saya bicara soal Eko Panjul. Intinya saya paham gitu loh. Karena dia dekat, dia bilang sama saya, Bang Rustam, Eko itu bukan otak dari ijazah palsu. Otaknya itu Pratikno. Nah, jadi dari situ saya melihat, oh betul dong. Apa yang dulu kami curigai, termasuk almarhum Rizal Ramli pernah bilang dengan saya, kalau otak ijazah itu Pratikno. Yang ketika Jokowi menjabat sebagai Mensesnek. Iya. Nah, dari situ saya melihat benang merahnya antara Eko dan Pratikno. Nah, walaupun menurut saya kawan Pratikno ini mungkin untuk membela Pratikno. Untuk membela Eko. Kalau dia bukan otaknya. Tapi dia sebutkan nama, otaknya Pratikno. Nah, oleh karena itu saya semakin yakin memang ijazah ini ada yang buat, yaitu otak besarnya Pratikno. Mastermind-nya adalah Pratikno. Yang sekarang juga masih menjabat menterinya Prabowo Subianto. Nah, dari situlah nanti kita akan cari lagi, akan kita kejar terus nih Pratikno nih. Artinya Pratikno, lu jangan enak-enak aja lu membiarkan kasus ini, padahal lu pelakunya. Tunggu, kami akan hambangi kantornya. Dan saya minta kepada Pak Prabowo Subianto, ini orang harus dipecat, ini orang nih. Harus dibuang jauh-jauh, ini penyakit bangsa nih Pratikno nih. Dia memainkan situasi gaduh ini, dia membiarkan, dan dia seolah-olah nggak terlibat. Padahal di kalangan aktivis dan orang banyak tahu, Pratikno adalah salah satu orang yang dekat dengan Jokowi. Ketika Jokowi berkuasa gitu loh. Nah, oleh karena itu ini semakin jelas gitu loh. Siapa pembuat ijazah itu? Siapa otak besarnya? Dalangnya. Artinya Pratikno kalau memang ini benar, ini sudah merusak dunia pendidikan nih Pratikno. Ini harus ditangkap menurut saya nih. Pak Prabowo, Pratikno jangan cuma dicopot, tapi harus ditangkap. Supaya dia mempertanggungjawabkan keadaan. Otak ijazah palsu bukan Eko, tapi Pratikno. Rustam Effendi Piliang awalnya memburu Eko Sulistyo, Eko Panjul, mantan KPUD Solo, yang diduga tahu persis pembuatan ijazah palsu Jokowi di Pasar Pramuka. Ia mengajak aktivis berani bersuara, jangan cuma demo soal keadilan tapi takut menyentuh isu besar ini. Tapi justru sahabat dekat Eko membocorkan, Bang Rustam, Eko bukan otaknya itu Pratikno. Margi menambahkan, Rizal Ramli dulu sudah bilang begitu, dalangnya Pratikno yang waktu itu menjabat Mensesnek Jokowi. Kini ia masih menteri di kabinet Prabowo. Rustam menegaskan benang merahnya jelas, Pratikno lah mastermind-nya. Jangan santai Pratikno, kantormu akan kami datangi. Prabowo harus pecat dia. Dia memainkan isu ini, pura-pura tak terlibat, padahal pelaku utamanya. Sindiran pedas Rustam. Kalau ini benar, Pratikno sudah merusak dunia pendidikan. Menteri kok dalang ijazah palsu? Rakyat tak sebodoh itu. Oke, menurut Bang Rustam, kehadiran Pratikno di kabinet Prabowo itu representasi dari Solo, dari Jokowi? Iya, pasti. Jadi kalau menurut saya Pratikno ini memang berbahaya gitu loh. Dimasukkan ke dalam
rezim Prabowo ini akan merusak ini, nggak akan membantu Prabowo. Tugas dia ini hanya untuk menjaga Jokowi. Bagaimana Jokowi jangan sampai kebodohan-kebodohan yang dibuat itu terbongkar gitu. Kasus-kasus besarnya terbongkar. Nah, saatnya lah Prabowo menggeser orang-orang Jokowi yang ada dalam pemerintahan. Karena apa? Melihat situasi hari ini 2026 ini, Prabowo beresiko dimakzulkan. Nah, orang-orang yang bermain itu ya nggak jauh-jauh juga, orang-orang dekat dari Prabowo. Nah, makanya harus segera digeser supaya Prabowo aman. Kalau nggak, saya yakin 2026 ini Prabowo jatuh. Oke. Dan terkait dengan momentum setahun gerbek rumah Jokowi, artinya ini puzzle pelan-pelan udah mulai makin jelas ya, Bang Rustam ya? Iya. Ada momentum juga yang Bang Rustam lihat dengan adanya informasi terbaru tadi itu ya? Iya, artinya 1 tahun ini supaya membuka mata publik kembali bahwa perjuangan kami ini sudah 1 tahun. Yang dimana Jokowi sampai hari ini nggak berani gitu loh menunjukkan ijazahnya. Dan dengan informasi yang saya dapat ini kan jadi menyambung gitu loh. Ada keterlibatan kekuasaan di dalam pemerintahannya Prabowo juga melindungi ini gitu loh. Jadi artinya kami demo aksi ke DPR ini supaya DPR juga berani menanggapi kasus ini. Yang selama ini kan DPR bungkam. Dan saya juga jadi meragukan juga nih DPR ini jangan-jangan ijazah banyak yang palsu gitu loh Bang. Buatannya kasar pramuka gitu loh. Makanya dia nggak berani menanggapi kasus ini gitu loh. Kenapa tikumnya di DPR, nggak di Istana Presiden atau di Mabes Polri misalnya? Atau di Kejaksaan? Karena DPR itu kan wakilnya rakyat. Kami ini kan rakyat. Yang sampai hari ini pajak-pajak kami kan dipakai untuk kepentingan anggota-anggota dewan itu. Dari makannya, mobilnya, bahkan celana dalamnya pun dari rakyat gitu loh. Jadi kami bersuara di sana. Supaya apa? Supaya DPR ini sadar gitu loh. Lu gaji lu tuh dari gua orang gitu loh. Masa masalah sebesar ini membungkam gitu loh. Diam saja. Nah makanya saya alihkan udah kita ke DPR. Supaya Jokowi juga malu gitu loh. Nah kemarin kan dia juga merayakan 1 tahun dengan bazar-bazarnya di hotel mewah. Kami aktivis nggak perlu hotel mewah. Cukup di jalanan aja. Untuk bersuara supaya rakyat lebih mengerti kondisi ijazah ini. Dan alhamdulillah aksi kami ini menjadi puncak di sosial media gitu loh. Dan isu kembali lagi menguat. Oke. Bahwasanya ijazah Jokowi itu memang palsu gitu loh. Respon publik bagaimana? Luar biasa. Saya melihat luar biasa, hampir semua sosial media itu muka saya semua. Dengan saya menyatakan Eko Panjul dan Pratikno. Nah, jadi saya minta nih anggota dewan juga panggil nih Pratikno nih. Jokowi gitu loh, supaya ini kelar lah gitu loh. Berani? Ya nggak berani kali. Kan DPR penakut gitu loh. Berani cuman makan duit rakyat aja, menikmati, untuk masalah-masalahnya nggak berani. Pratikno, penjaga Jokowi di Kabinet Prabowo. Aktivis sebut ancaman makzul mengintai 2026. Margi, pewawancara, melontarkan tesis politik. Kehadiran Pratikno di Kabinet Prabowo adalah representasi Solo, representasi Jokowi. Jawaban Rustam Effendi Piliang, aktivis tersangka kasus ijazah palsu, langsung menusuk. Iya, pasti. Rustam menyebut Pratikno bukan aset, melainkan penyakit. Dia hanya akan merusak, nggak akan membantu Prabowo. Tugasnya cuma satu, menjaga kebodohan-kebodohan Jokowi jangan sampai terbongkar. Lalu sarkasme mengalir. Saatnya Prabowo geser orang-orang Jokowi. Kalau tidak, risikonya besar. 2026 ini Prabowo terancam dimakzulkan oleh orang dekatnya sendiri. Saya yakin dia bakal jatuh. Margi pun menggoreng momentum setahun geruduk rumah Jokowi. Publik harus tahu, Jokowi tak berani tunjukkan ijazahnya. Bahkan kekuasaan Prabowo ikut melindungi. Ia melontarkan tebakan pedas. Masa DPR diem terus? Jangan-jangan ijazah mereka juga palsu, buatan pasar pramuka? Mengapa aksi tak di istana atau Mabes Polri, melainkan di DPR? Rustam menjawab dengan sarkas kelas teriakan. Karena DPR wakil rakyat,
Pajak kalian dipakai buat makan, mobil, bahkan celana dalam mereka. Gaji dari rakyat. Masa bungkam soal kejahatan negara? Ia menutup dengan tusukan terakhir. Jokowi malah pesta 1 tahun dengan bazar mewah di Solo. Kami aktivis cukup di jalanan, biar rakyat tahu malu mereka. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa kembali.